B35 itu kita number one in the world gitu ya. Jadi seluruh dunia belajar kepada Indonesia. Saya banyak melihat teman-teman di universitas ini memiliki inovasi-inovasi yang memang mungkin diawali dari hal yang simpel misalnya. Misalnya dari dia bagaimana melakukan tugas akhir, tesis. Gitu. Mereka juga berpikir, oh iya ya, fosil kita akan habis ya, minyak bumi kita akan habis gitu ya, bensin kita akan habis. Tahun depan, insya Allah kita akan meluncurkan launching Grilia untuk program renewable energy untuk seluruh Indonesia. Jadi kira-kira ada 75 peserta mahasiswa Indonesia akan kita tawarkan untuk program selama 6 bulan gitu ya. Bersama saya Alen sebagai host di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana peluang dan juga tantangan dalam pengembangan sumber energi baru terbarukan di Indonesia. Yang mana berbicara tentang bioenergi ini tidak hanya menjadi tren global saja, tetapi bioenergi ini memberikan dampak langsung pada keberlanjutan dan juga ketahanan energi di Indonesia sendiri. Melalui Unram Podcast episode kali ini bersama Koordinator Investasi dan Kerjasama Bioenergi Kementerian ISDM, Bapak Troyes Dili Susendi STME, kita akan membahas bagaimana bioenergi dapat menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan energi di negara kita. Halo Pak Troyes, selamat datang di Unram Podcast Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama, terima kasih diundang ini. Iya Pak, dan langsung saja Pak, saya ingin bertanya menurut pandangan Bapak, bagaimana potensi bioenergi di Indonesia saat ini Pak? Iya, baik, terima kasih Mbak Alen. Jadi pertama-tama terima kasih untuk undangannya, dan memang tadi pertanyaannya potensi bioenergi di Indonesia ya. Saya kira kita sangat paham bahwa bioenergi adalah bagian dari energi terbarukan yang bisa dikatakan lengkap gitu ya. Tidak hanya pembangkit listrik, ada juga penggunaan bahan bakar. Misalnya kita punya biomasa yang menggantikan batu bara, kita punya biogas yang menggantikan natural gas, dan juga kita punya biofuel yang menggantikan BBM kita. Secara angka potensi, nasional kita punya di angka 57 gigawatt itu existing gitu ya. Artinya bioenergi ini bukan energi yang diberikan tiba-tiba ada gitu ya. Artinya misalnya matahari, exit apa adanya gitu ya. Tapi bioenergi kalau kita ingin punya potensi, tentunya kita bisa membangun hutannya misalnya, hutan energi ataupun kebun energi gitu. Jadi artinya memang diperlukan upaya-upaya pengolahan dari manusia itu sendiri gitu ya. Nah, tadi kami sampaikan potensinya sangat besar, 57 GW gitu ya. Saat ini capaian yang sudah dilakukan gitu ya, artinya pembangkit itu baru sekitar 3 gigawatt gitu. Jadi artinya secara presentasi masih sangat besar sekali ruang dan peluang kita untuk mengembangkan bioenergi. Jadi terus terang ya, kami pemerintah dan di BTKI Kementerian SDM ini sangat concern tadi karena kita punya potensi yang besar khususnya di bioenergi. Kita negara agraris gitu ya, kita negara katulistiwa gitu. Jadi artinya potensi yang besar ini yang memang kita dorong tadi untuk bisa menggantikan energi fosil yang memang akan habis gitu ya kira-kira. Apalagi kita sangat paham bahwa pemerintah di 2025 punya target 23% gitu ya. Tentunya kita sama-sama komit untuk bisa mencapai tersebut. Tentu juga ini berikutnya, pemerintah juga punya target net zero emission di 2060 or sooner. Jadi artinya mau nggak mau, suka nggak suka ya ke depan ya, dengan habisnya energi fosil ya tentunya akan renewable energy ini ada energi masa depan kita. Demikian kira-kira. Ya, baik, tentunya dalam pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan ini Pak, pastinya akan ada tantangan yang dihadapi. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana tantangan serta juga peluang bioenergi di Indonesia. Betul. Ya, betul sekali. Ini menjadi menarik ya. Kalau kita bicara tantangan, tentunya tadi adalah bagaimana bioenergi ini ketersediaannya selalu berkelanjutan. Dia berkontinus dan juga sustainable. Kita menjadi satu challenging gitu ya. Memang secara potensi, tadi kami sampaikan bioenergi ini ada yang kita bilang ada yang berasal dari organik murni. Ada yang juga bercampuran misalnya dari sampah kota misalnya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa dia berkelanjutan. Ya. Jadi misalnya saya mengambil contoh, awalnya misalnya ada suatu PLT biomasa yang dari bongkol jagung itu sebagai sampah, waste gitu ya. Tapi saat dia menjadi pembangkit dan menghasilkan listrik mulai kini dijual, yang awalnya dia waste, sampah tidak ada harga, itu menjadi ada harga. Nah itu satu menjadi tantangan. Jadi artinya kita harus memastikan bahwa instalasi ataupun pembangkitan ataupun yang kaitan dengan pengembangan dari bioenergi sendiri, bahwa dia pertama tersedia feedstock yang memadai gitu ya. Kemudian juga berkelanjutan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan harganya gitu ya. Kan juga kita melihat jangan sampai juga tadi harga ini mungkin ada nih bioenergi tapi harganya tidak masuk misalnya, kan tidak mungkin seperti itu juga. Jadi tentunya bagi kami pemerintah, kita juga selalu mengeluarkan cara-cara bagaimana supaya tadi potensinya ada,
dia bisa berkelanjutan, dan tentunya teknis spesialis harus masuk gitu ya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana keekonomiannya. Seperti itu. Karena kami mencontoh misalnya kita punya program biodiesel B35. B35 itu kita number one in the world gitu ya. Jadi seluruh dunia belajar kepada Indonesia bagaimana kita bisa mencampurkan biodiesel kita kepada solar. Jadi artinya 35% adalah biodiesel, 65% adalah solar gitu. Jadi artinya di posisi itulah kita number one in the world gitu ya. Tapi memang kita masih belajar untuk bioetanol ya tadi, karena memang secara teknologi ada gitu, secara bahan baku ada, tapi berikutnya ekonominya belum masuk nih. Nah itu yang memang menjadi challenging bagi program-program khususnya di bioenergi. Kira-kira seperti itu. Ya Pak, berarti dari yang Bapak jelaskan tadi, sebenarnya bioenergi ini dapat menjadi potensi yang sangat besar untuk Betul. menggantikan energi tidak terbarukan seperti minyak bumi. Betul. Dan potensi ini bisa menjadi lebih besar jika pemerintah juga senantiasa bekerja sama dengan stakeholder, Betul. salah satunya akademisi Pak. Betul. Nah berangkat dari hal itu Pak, di UNRAM sendiri, khususnya di Fakultas Teknik telah mengembangkan mobil listrik non-BBM, yang mana ini juga menjadi upaya besar UNRAM dalam mengembangkan energi baru terbarukan tersebut. Dan yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya seberapa penting peran perguruan tinggi dalam mengembangkan energi baru terbarukan itu Pak? Iya, pertanyaan seberapa penting peran dari teman-teman di sivitas akademia itu sangat penting sekali ya. Terus terang tadi pemerintah sendiri artinya memiliki keterbatasan, baik sisi pendanaan, sisi riset atau inovasi. Jadi saya kira saya banyak melihat teman-teman di universitas ini memiliki inovasi-inovasi yang memang mungkin diawali dari hal yang simpel misalnya dari dia bagaimana membuat tugas akhir, tesis seperti itu. Jadi di situ kita melihat, tapi memang dalam scale ada scale untuk penelitian gitu ya. Tapi kan untuk menjadi sesuatu dia komersial kan butuh effort gitu ya. Nah, artinya saya rasa kami dari BTKI sendiri sangat membuka ya peluang-peluang itu, di mana terus terang kita punya program pentahelix ya. Jadi harapannya kan kita nggak bisa sendirian dari pemerintah karena dengan segala keterbatasan. Itu kita harus menggandeng teman-teman sivitas akademi. Misalnya contoh, alhamdulillah hari ini tadi kita sudah melihat kita melakukan bioenergi Gosu Kampus ke-17 di UNRAM. Itu untuk apa? Untuk tadi kita memberikan sosialisasi. Kita memberikan awareness kepada teman-teman mahasiswa. Oh, ternyata masa depan kita ini loh di renewable energy gitu kira-kira. Jadi artinya dengan tadi kita mengajak teman-teman mahasiswa, artinya mereka juga akan berpikir, oh iya ya, fosil kita akan habis ya, minyak bumi kita akan habis gitu ya, bensin kita akan habis. Nah ini yang menjadi challenging adalah tentunya dengan tadi tantangan tadi kan membuat dia menjadi berinovasi. Nah harapan kami tentunya teman-teman di mahasiswa sendiri di Universitas Mataram ini bisa melakukan hal seperti itu. Misalnya kami bisa ambil contoh di Mataram sendiri kemarin pertanggal 17 Agustus yang lalu kami bersama Pak Gubernur dan Bu Wagub itu melakukan groundbreaking untuk CBG pertama yang berasal dari Bongkol Jagung di Mataram gitu. Jadi artinya di Lombok Barat posisinya. Jadi artinya di situ butuh inovasi-inovasi. Di situ juga tentunya dibutuhkan apa? Dibutuhkan mahasiswa ya. Mahasiswa ini tentunya bisa hadir dia sebagai researcher, bisa hadir sebagai ya pekerja ataupun mendukung tadi proyek ini sendiri. Karena terus terang ya tadi kami sendiri tahun depan insya Allah kita akan meluncurkan launching gerilya untuk program renewable energy untuk seluruh Indonesia. Jadi kira-kira ada 75 peserta mahasiswa Indonesia akan kita tawarkan untuk program selama 6 bulan gitu ya. 1 bulan on the class, 5 bulan langsung OJT terhadap perusahaan-perusahaan khususnya di renewable energy. Itu tujuannya tadi adalah kita ingin mengajak mereka well informed, mereka tahu persis, dan juga nanti saat mereka selesai dari kuliah, mereka akan menjadi teman-teman yang siap pakai gitu posisinya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya baik, itu dari sisi akademisnya, dari sisi Betul. mahasiswanya. Namun Pak, kira-kira dari masyarakatnya sendiri, masyarakat umum, apakah mereka dapat mengambil peran untuk berkontribusi dalam pengembangan itu, Pak? Iya, ini yang menariknya di bioenergi. Jadi bioenergi itu sendiri tidak terbatas hanya penyedia bahan baku, tidak terbatas hanya penyedia teknologi atau perusahaan misalnya. Di situ akan tercipta namanya ekonomi kerakyatan. Ya. Saat tadi misalnya saya bicara penyediaan biomasa, ya. Biomasa ini kan notabene tidak mungkin hanya 1-2 orang gitu yang menyediakan. Dia kan melibatkan tadi ya masyarakat yang punya hutan, yang punya kebun, yang punya sampah, yang waste gitu ya, itu nanti dikolek gitu ya. Contoh yang di Mataram sendiri Lombok Barat tadi yang punyanya Kaltimek itu, ya tadi petani jagung gitu yang dia punya limbah bongkol jagung yang mereka kumpulkan. Jadi yang awalnya mungkin hanya waste, hanya mungkin ya nilai jualnya tidak ada gitu ibaratnya ya. Dengan tadi kita mengembangkan bioenergy plant dengan CBG, kompleks biogas metana, itu menyebabkan akhirnya menjadi nilai ekonomi. Akhirnya tumbuh namanya multiplier effect. Jadi artinya dengan tadi waste nggak ada harganya, mereka kumpulkan, mereka jual kepada pengumpul, nanti bekerjasama dengan BUMD kepada teman-teman yang punya plant, si Kaltimek, sehingga akan tercipta namanya circular economy. Jadi artinya
keterlibatan masyarakat itu tentunya akan sangat saling terkait gitu ya. Misalnya saya ambil contoh sawit, industri sawit itu juga begitu. Kita melihat dengan sawit ini program B35 ini menciptakan lapangan kerja sampai jutaan orang. Gitu. Itu yang luar biasa. Jadi artinya bioenergi tidak hanya kita misalkan tadi mendapatkan energinya yang green gitu ya, tapi kita juga bisa menuntaskan bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menciptakan keekonomian yang bergerak. Jadi artinya akan ada multiplier efek tadi. Kira-kira seperti itu konsepnya. Ya. Baik, ternyata bioenergi ini tidak hanya berbicara tentang ketahanan energi secara Betul Indonesia sekali. secara lebih luas, tetapi Betul. juga membawa dampak dan manfaat bagi masyarakat semuanya. Betul sekali. Ya, dan yang terakhir Pak, mungkin bisa menyampaikan closing statement bagi teman-teman UNRAM yang menonton podcast ini. Iya, baik. Terima kasih teman-teman sahabat UNRAM. Saya kira kami dari Dirjen BTKI khususnya Direktur Bioenergi, kami sangat welcome, sangat senang gitu ya. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama melakukan bioenergi Go to Campus. Tentunya ke depan harapan kami juga diskusi dengan Pak Rektor, dengan Pak Bambang. Pak Bambang menyampaikan ada beberapa kajian unggulan dari UNRAM yang memang bisa ditingkatkan menjadi implementatif misalnya. Misalnya dibilang tadi ada Lamtoro ya yang sudah merupakan bagian penelitian strategis yang ada di UNRAM. Nah, saya kira kami sangat menyebut baik ya, terus terang tadi kalau teman-teman UNRAM punya inovasi, punya usulan masukan kepada kami, sisi kebijakan, sisi mungkin buat program, saya pikir kami sangat welcome. Karena terus terang biar bagaimanapun gitu ya, EBT ini selalu berkembang, ya. Artinya dia ada selalu tumbuh, selalu hidup terus, dan juga posisi teknologi juga semakin berkembang. Iya. Ya tentunya dampaknya apa? Dampaknya tentunya tadi harganya juga akan semakin murah, gitu. Tentunya akan tadi berdampak semakin besar kepada teman-teman seluruhnya. Jadi artinya dengan teman-teman UNRAM ya kami sangat berharap tentunya akan semakin concern dengan renewable energy gitu ya, karena kami juga yakin lah, karena apalagi mahasiswa zaman sekarang anak milenial ini ya green ini adalah masa depan kita gitu. Jadi artinya ya kita melihat lah bagaimana hal kecil kita tidak menggunakan plastik gitu, kita kemana-mana menggunakan tumbler. Nah itu saya kira pembelajaran itu yang tentunya harapan kami dari Kementerian SDM ya, kita terus berusaha karena energi itu terbatas gitu ya. Ya artinya kita bisa lakukan dengan dengan renewable energy. Ini bagian dari tadi bagaimana kita sama-sama mencapai net zero emission pemerintah di tahun 2060 atau lebih cepat. Kira seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Tres atas Baik. pemaparannya yang luar biasa. Terima kasih Dan banyak. kita harap wawasan yang sudah dibagikan ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman UNRAM yang menonton. Siap. Dan demikian teman-teman UNRAM episode podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.